Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, dan tetap teguh dalam firman Tuhan. Tetap terus menggumuli firman Tuhan, sehingga kita akan dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Untuk setiap tugas-tugas yang diserahkan Tuhan kepada kita. Sehingga bagi orang-orang yang menang, melakukan tugas-tugas itu, maka Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang keempat, dikatakan demikian. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi setiap orang-orang yang percaya, yang sudah diserahkan oleh Tuhan akan tugas-tugas yang harus dia laksanakan, yaitu menjadi pemimpin jemaat, menjadi penilik jemaat, yaitu yang disebutkan dengan penatua atau presbiter. Bagi mereka-mereka yang mengalami banyak kesulitan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Karena menjadi gembala Tuhan, menjadi gembala bagi jemaat Tuhan, bagi domba-domba Allah, itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak bahaya yang akan dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan serahkan, apa yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu untuk menggembalakan jemaat Tuhan, domba-domba Allah, maka dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu itu. Itu yang meneguhkan, itu yang menguatkan. Jadi tidak ada kesia-siaan. Makanya bagi orang-orang yang betul-betul berjuang untuk domba-domba Allah, untuk jemaat Tuhan, dia tidak pernah surut. Dia tidak pernah ragu-ragu, takut. Nggak pernah. Karena apa? Karena apa yang harus dia dapatkan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Yaitu hidup yang kekal. Mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam ayat 2, sebelum firman Tuhan ini, penilik-penilik jemaat itu, penatua itu diingatkan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bagi setiap penilik jemaat atau penatua harus terus menggembalakan kawanan domba Allah yang ada, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Artinya, ketika hamba-hamba Tuhan atau gembala Tuhan itu yang diserahi tugas itu tidak menggembalakan domba yang diserahkan Tuhan kepadanya, maka dia mengabaikan apa yang sudah diserahkan oleh Tuhan, yaitu domba-domba Allah itu sendiri. Dan bukan itu saja saudara-saudara, bukan saja dia meniadakan, tidak mengasihi domba-domba Allah itu, tetapi dia sendiri sedang meniadakan perintah Tuhan, mengabaikan Tuhan. Maka setiap orang-orang yang mengabaikan
Tuhan, maka Tuhan akan murka kepadanya. Tuhan akan menghukum dia. Jadi makanya ini juga menjadi teguran juga sekaligus buat kita, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, kalau dikatakan gembalakanlah, kalau King James Version menerjemahkan gembalakanlah, yaitu dengan feed, memberi makan. Kalau RSV, ya, Revised Standard Version, menerjemahkan menggembalakan itu dengan tent, artinya memelihara. Sebenarnya dua-dua kata itu sama-sama baik. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat kata memelihara itu lebih sempurna, jauh lebih baik. Karena memberi makan itu sudah cukup baik. Tetapi saudara-saudara, kata memelihara di sini bukan saja hanya sekedar memberi makan, tetapi apa? Yaitu membimbing, menjaga, dan saatnya kawanan domba itu pulang, dia harus dimasukkan ke kandang supaya dijaga dan aman. Mereka boleh tenang. Dan itu adalah tugas daripada gembala itu, menggembalakan. Dan disitulah pergumulannya, dan disitulah kesusahannya. Dan banyak gembala-gembala karena situasi yang sulit, ini memiliki sifat-sifat yang buruk. Ada beberapa sifat yang buruk daripada gembala ketika menghadapi banyak pergumulan. Yang pertama itu malas. Dia malas untuk apa? Membawa domba-domba itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dia biarkan saja begitu saja domba-domba itu mencari makan sendiri, tanpa dia bimbing, dia arahkan untuk mendapatkan apa? Rumput yang hijau. Tugas dari seorang gembala, dia harus mempersiapkan makanan rohani yang baik bagi jemaatnya. Mengajar, berkhotbah, membimbing, mengingatkan, dan berdoa kepadanya. Itu adalah tugas daripada penggembala itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu banyak gembala hanya mau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mencari kenikmatan, mencari kekayaan. Sehingga banyak gembala hanya mau pergi kepada domba-domba yang gemuk, kepada jemaat yang kaya, kepada pengusaha, pemilik modal, kepada orang-orang yang bisa memberikan dia materi yang banyak. Dan dia hanya mendengarkan orang-orang yang seperti ini. Sekalipun nantinya orang-orang yang seperti ini juga harus menuntut gembala itu untuk melakukan apa yang dia mau. Nah, ini yang banyak terjadi saudara-saudara dalam kehidupan berjemaat. Sehingga banyaklah persoalan. Makanya ketika ada jemaat-jemaat yang memiliki harta kekayaan dan hamba Tuhan hanya mau mendengarkan dia, lantas ketika dia sudah menikmati banyak hal dari orang-orang yang kaya itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Apalagi melakukan yang benar. Dan sekalipun orang-orang yang kaya itu menuntut atau melakukan hal-hal yang tidak baik, hamba-hamba Tuhan itu terpaksa harus mengikutinya. Nah, ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu saja mau hidup nikmat, indah, nyaman, memiliki kekayaan. Mari lihat, ada begitu banyak hamba Tuhan yang pada saat ini tampil
tidak menunjukkan sebagai seorang gembala. Walaupun mereka berkata, wah itu dulu itu gembala yang seperti itu. Sekarang gembala sekarang itu harus mewah, memiliki mobil yang mewah, memiliki pakaian yang mewah, memiliki perhiasan yang luar biasa, sepatu yang mahal. Tampillah seperti pengusaha, tampillah seperti orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau zaman sekarang ini, ya paling tidak mengikuti gaya daripada apa? Hotman Paris Hutapea misalnya. Ya kan? Coba bayangkan saudara-saudara, jemaat sendiri adalah jemaat yang biasa-biasa, tapi hamba Tuhan sering ingin tampil dengan kemewahan. Bagaimana lagi dia mau menjadi contoh? Berhati-hatilah. Ada banyak orang sekarang berupaya dan untuk mencari kekayaan duniawi. Itu. Dan yang ketiga, keburukan daripada hamba Tuhan itu sama seperti yang dikatakan di sini juga. Yaitu ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Yaitu apa? Jatuh kepada hawa nafsu untuk berkuasa, memerintah. Nah itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang benar, hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan mengalami sukacita. Oh tidak. Bahkan justru sering sekali hamba-hamba Tuhan yang benar itu, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan itu, yang menegakkan keadilan, yang melakukan sesuai dengan aturan, justru dia akan mengalami pergumulan. Dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang apa? Yang memiliki segala-galanya. Dan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya itu akan mempunyai pengaruh kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan dia akan mengarahkan orang-orang lain untuk apa? Memusuhi, menghina, memfitnah, bahkan mengusir hamba-hamba Tuhan itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, justru disinilah hamba-hamba Tuhan itu harus teguh, harus kuat, harus setia dan taat kepada tugasnya. Hamba Tuhan yang benar itu tidak perlu harus ragu-ragu, tidak perlu harus surut, apalagi takut untuk menyatakan kebenaran. Dia harus berdiri di depan untuk mengatakan kebenaran itu sendiri. Dan tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan itu. Tidak perlu takut harus diusir, tidak mendapatkan gaji. Karena ingat, Tuhan yang memelihara kita. Lakukan saja yang benar. Ada begitu banyak orang dalam hidupnya takut. Takut karena hartanya, takut karena hidupnya terancam, takut karena hidupnya akan miskin. Saudara-saudara, lebih baik kita miskin di dunia ini, tapi kita akan menjadi pemilik sorga, pewaris kerajaan Tuhan. Yesus berkata, untuk apakah kita akan mendapatkan semuanya di dunia ini, padahal kita tidak masuk ke dalam sorga. Kita terbuang dari sorga. Nah, disinilah menjadi tugas kita, saudara-saudara. Disinilah peran kita. Kita harus percaya kepada Tuhan akan penyertaannya. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, laksanakan terus. Dan jangan pernah takut. Memang orang yang benar tidak populer. Pasti itu, tidak disenangi. Karena banyak orang yang jahat yang tidak menyukai dia. Tapi biar. Renungkan baik-baik akan penyertaan Tuhan. Karena yang mau kita cari bukan kenikmatan duniawi. Itu yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Yang kita mau cari itu adalah kerajaan Tuhan. Harta benda, kemewahan, kenikmatan duniawi ini akan berakhir. Tetapi orang yang benar, orang yang setia, penilik jemaat yang setia, yang selalu menggembalakan domba-dombanya dengan setia, maka dia akan mendapatkan mahkota
kehidupan yang kekal, yang tidak pernah layu, maka sukacitanya akan genap penuh. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan surut untuk menyatakan, menyampaikan firman Tuhan. Berilah apa yang terbaik untuk domba-domba kita. Ajar mereka, bimbing mereka, berikan makanan yang baik kepada hamba-hamba domba-domba itu, supaya mereka menjadi orang yang baik, mengerti, orang yang beriman, dan menjadi orang yang menjadi pemilik kerajaan Allah. Jangan takut. Saudara-saudara, dalam banyak hal saya mau katakan kepada kita, ini menjadi tugas kita semuanya. Saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Jangan tersinggung kalau saya ada katakan, baru saja saya melayani orang yang dia tidak tahulah, karena mungkin ada penyakit dalam tubuhnya sehingga dia penuh dengan ketakutan. Saya mau katakan kepada kita, tidak perlu takut. Kalau andaikan Tuhan pun mengambil hidup kita, hidup sukacita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan saja yang baik. Hindari segala dosa. Minta maaf kepada Tuhan dengan dosa-dosa kita. Maka kita akan hidup bahagia. Enggak perlu takut lagi dengan apapun. Berdoa terus, merenung terus dalam firman Tuhan, maka kita akan diteguhkan. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan, dan dia akan memiliki sorga itu sendiri. Tujuan kehidupan kita adalah sorga. Makanya sama seperti Paulus, Rasul Paulus, dia tidak pernah takut ketika dia menghadapi kematian. Ajalnya sudah dekat, tapi justru dia sukacita. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan mahkota kebenaran itu sendiri. Kalau di sini dikatakan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Semoga kita juga tetap setia untuk melakukan tugas-tugas kita. Jangan pernah hanya berpikir untuk mencari penghormatan, sukacita, dan teman, persahabatan dari dunia ini. Hati-hati. Menanglah. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.